Sebenarnya ya, kita itu nggak bisa dikalahkan. Kita boleh mengalami ujian, anak-anak Tuhan itu nggak bisa kalah. Sampai kita itu dikalahkan, kalau itu bukan salah kita, pasti ada maksud Tuhan untuk mempromosikan. Tapi kalau kita itu dikalahkan karena ulah kita sendiri, setan itu bisa berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Sebenarnya orang Kristen nggak bisa kesurupan. Kecuali kalau berkesinambungan, sudah kronis, dia punya kepahitan atau penyembahan berhala. Makanya itu kalau murtad jangan lama-lama, cepat kembali ke jalan Tuhan. Bahkan orang Kristen nggak bisa diopres atau nggak bisa ditekan sama setan. Karena tekanan itu sifatnya di luar, di dalam kita itu ada Roh Kudus, dia terlebih besar. Yang namanya oppression itu nggak perlu terjadi. Paulus di penjara aja bisa tulis surat bersukacitalah katanya kepada jemaat di Filipi. Oppression itu nggak harus terjadi, apalagi depression atau depresi. Saya tidak berkata kalau orang kena depresi itu kita syukuri, kita berkata salah sendiri atau kita kapok-kapokkan. Enggak, kita harus tolong dia. Tapi you don't even have to end up that far. Kita nggak harus berakhir sejauh itu. Dalam perjalanan ada sesuatu yang kita izinkan. Raja Moab itu nggak pernah punya kuasa atas orang Israel. Setan tidak berkuasa atas umat Tuhan. Kecuali kalau kita izinkan. Nah, kenapa kalau Tuhan izinkan loh? Karena kita pegang kunci kerajaan. Hidupmu bukan hanya di tangan Tuhan. Tapi di tanganmu juga. Karena Tuhan tidak mengambil kehendak bebas. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Raja Moab sampai berkuasa atasmu. Sampai ada orang Kristen bunuh diri. Bukan hanya depression sampai possession. Bukan hanya ditekan, bukan hanya depresi. Tapi sampai kesurupan, bunuh diri. Harus sampai seterpuruk itu. Pernikahan Kristiani juga harus berakhir sampai ke divorce. Ke perceraian. Emangnya sudah gak ada orang majus? Apakah tidak ada lagi penasihat-penasihat dalam Tuhan? Masa kasih gagal sih? Kalau mereka sudah terlanjur, sudah cerai, ya sudah. Mari kita sama-sama tempuh plan B dan kita cari jalan terbaik. Tapi kalau yang masih menikah, jangan mikir ke sana. Raja Moab, Eglon itu gak bisa berkuasa atasmu jikalau engkau tidak mengizinkannya. Tapi Tuhan memberi mereka kuasa atas orang Israel karena orang Israel berdosa. Jangan takut sama manusia. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak memberikannya kuasa. Sungguhan loh, orang mau beginikan Anda di Facebook. Orang mau ngomong apapun di dunia maya ataupun membencimu di dunia nyata. Kalau Tuhan yang angkat jempol, siapa yang bisa turunkan? Tuhan itu yang punya kuasa. Manusia itu hanya debu dan tanah. Berapa minggu gak mandi sudah kelihatan dakinya. Kita semuanya itu adalah debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Why fear the dust? Manusia memberikan terlalu banyak ruang yang dipikirkan tentang apa yang orang lain katakan. Don't worry lah. Gak usah khawatir. Kenapa takut sih? Kalau bukan Allah yang memberi kuasa atas your enemy. Kalau bukan Tuhan yang memberi kuasa atas musuh-musuhmu untuk menguasaimu, mereka pun tidak akan berkuasa atasmu. Berarti bisa dibalik dong. Kalau Tuhan memberimu kuasa, apa yang bisa dilakukan musuhmu terhadapmu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.